Kualitas musik Red Velvet sangat bagus, jadi aku akan sedih jika Irene tidak memperbarui kontraknya. Beberapa orang berspekulasi bahwa tour ini mungkin menandai berakhirnya aktivitas Blackpink secara keseluruhan. Yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys, how are you today? Apakah kalian oke atau nggak lagi oke? Buat kalian yang lagi oke, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang berita-berita terhangat yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. By the way, buat kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Ingat, subscribe itu gratis loh guys. Yuk bantu perkembangan channel aku, dan jangan lupa juga ya buat bunyi loncengnya. Kamsahamnida. Langsung saja kita bahas ya tentang Red Velvet. Apa sih yang terjadi dengan Red Velvet? Red Velvet selama dari kutukan 7 tahun bagi grup K-pop, dan baru-baru ini mereka merayakan hari jadi mereka yang ke-9 pada bulan Agustus. Menurut kontrak standar yang ditetapkan oleh Fair Trade Commission, kontrak eksklusif di industri K-pop dibatasi maksimal 7 tahun. Hal ini menyebabkan kutukan 7 tahun atau kutukan yang dikenal luas menandai tolak ukur di mana banyak kelompok tidak dapat bertahan. Meskipun Red Velvet tidak pernah secara alami mengumumkan perpanjangan kontrak pertama para anggotanya, Red Velvet tetap aktif kok setelah tahun ke-7 mereka. Namun masa depan tidak pasti nih. Hubungan grup dengan SM Entertainment berada dalam ketidakpastian saat mereka mendekati tahun ke-10 dan mengevaluasi opsi perpanjangan kontrak. Saat grup ini mendekati tahun ke-10 sejak debut mereka, anggota Red Velvet secara bertahap mempertimbangkan pilihan alternatif. Topik pembaruan kontrak Red Velvet pertama kali mengemuka di saat Seulgi mengumumkan memperbarui kontraknya dengan SM Entertainment. Hal ini pun mengalihkan perhatian pada pembaruan kontrak anggota lainnya. Namun ada laporan yang muncul bahwa Irene yang sedang mempertimbangkan kembali perpanjangan kontraknya dengan agensi tersebut. Namun hingga sekarang SM Entertainment belum mengomentari perihal hal tersebut. Selain itu untuk kontrak Wendy, Choi, dan juga Yeri belum dibahas oleh SM Entertainment. Dapat dimengerti bahwa hal ini menyebabkan beberapa kecemasan di antara para penggemar grup yang takut akan hal terburuk. Revolut mungkin tidak dapat melihat grup beranggota kelima orang itu bersama-sama untuk waktu yang lama. Dan pada akhirnya hal ini pun menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online Korea. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari Netcore. Yuk mari kita baca bersama-sama. Aku sangat menyukai lagu-lagu Red Velvet. Kuharap mereka bisa aktif dalam jangka waktu yang lama. Aku cinta Irene. Aku berharap grup ini bisa terus berlanjut dengan 5 member. Aku akan sangat kecewa jika aku tidak bisa melihat Red Velvet secara keseluruhan. Kualitas musik Red Velvet sangat bagus, jadi aku akan sedih jika Irene tidak memperbarui kontraknya. Sejujurnya, sudah 10 tahun sejak dia debut. Aku harap mereka akan melakukan aktivitas solo. Apa yang akan terjadi ya dengan Red Velvet? Aku merasa dia akan memperbarui kontraknya. Aku pikir Choi, Yeri, dan Irene akan terjun ke dunia acting deh. Apa yang akan dilakukan ya? Aku hanya ingin melihat Red Velvet mempertahankan grup mereka secara keseluruhan. Bener banget sih, yang namanya penggemar itu pasti pengen ngelihat grup favorit mereka itu bertahan dengan full member gitu. Jangan sampai ada member yang keluar. Kurasa Red Velvet juga akan tetap bersama-sama sehingga disband sih. Karena kalau kita lihat dari sunband mereka kayak SNSD deh misalnya, itu kan membernya juga kan udah banyak yang out ya dari agensi gitu. Dan mereka juga punya alasan tersendiri kenapa mereka out dari agensi. Hal itu dikarenakan mereka pengen fokus nih mengejar karir mereka di bidang masing-masing. Dan aku rasa keputusan mereka untuk saat ini tuh bener-bener penting banget untuk masa depan mereka. Tapi jika mereka sudah meninggalkan SM Entertainment, tentu untuk melakukan persiapan comeback juga bakal lebih sulit gitu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena mereka juga punya jadwal tersendiri di agensi masing-masing. Tapi kalau kita lihat Red Velvet gitu ya kan, comebacknya nggak tahu kenapa ya. Comeback mereka akhir-akhir ini kayak lama banget gitu. But apapun itu yang terbaik saja buat Irene dan juga Red Velvet. Apapun keputusan Irene, aku harap itu akan menjadi keputusan yang terbaik untuknya di masa depan nanti. Dan kita sebagai penggemar akan terus memberikan support kepada Irene dan juga Red Velvet. Lanjut kita akan masuk ke berita kedua. Kita akan membahas tentang rumor Lisa yang menolak tawaran 50 miliar Korea won dari YG Entertainment. Dan ini menambah kekhawatiran dari para penggemar tentang bagaimana masa depan dari Blackpink. Sudah 7 tahun nih sejak Blackpink debut, namun hingga sekarang belum ada kabar pasti seputar potensi perpanjangan kontrak mereka. Kelanjutan kerjasama dengan YG Entertainment juga masih belum jelas, dan sepertinya kita tidak akan melihat pengumuman resmi dalam waktu dekat. Topik ini lantas membuat para penggemar, masyarakat umum, dan orang-orang di industri hiburan gelisah karena keputusan apapun dapat berdampak signifikan, terutama bagi pasar saham. Blackpink sendiri memasuki dunia K-pop pada tanggal 8 Agustus 2016, dan baru-baru ini mereka sudah merayakan ulang tahun ke-7 mereka. Blackpink adalah girl group yang didebutkan oleh YG Entertainment setelah 2NE1, dan di tanggal yang sama dengan tanggal debut mereka, yakni tanggal 8 Agustus tahun 2016, Blackpink yang berada di bawah bimbingan langsung Yang Hyunsuk dari YG
mengadakan sebuah showcase akbar di mall studio di Dosan Daeru di Gangnam, Seoul. Sejak itu, Blackpink telah membuktikan bagaimana popularitas dan daya tarik mereka dengan lagu-lagu hits seperti Whistle, Bumbaya, Playing with Fire, hingga lagu Stay. Jadi jangan heran pada kali itu mereka berhasil mendapatkan sebuah penghargaan, yakni Rookie of the Year di akhir tahun. Setelah hiatus, mereka pun kembali lebih kuat dari sebelumnya, menghasilkan hits berturut-turut seperti Do Do Do, Forever Young, Kill This Love, How You Like That, hingga Love Sick Girls. Kesuksesan monumental ini mengukuhkan kehadiran mereka sebagai seniman internasional. Kesuksesan dari Blackpink juga dapat lihat bagaimana konser mereka nih tiket-tiketnya itu terjual habis meskipun diskografinya relatif terbatas. Mereka juga memanfaatkan sinergi pesona individu masing-masing member. Hal ini disaksikan oleh banyaknya pelanggan saluran YouTube, pengikut Instagram pribadi, dan kehadiran mereka sebagai duta global brand-brand mewah bergengsi. Sementara itu, pertanyaan tentang Blackpink memperbaharui kontrak mereka dengan YG juga masih belum jelas nih. Saat ini, mereka sedang melakukan tur dunia, memikat penonton di seluruh dunia. Setelah menyelesaikan konser mereka di Paris yang menarik 55.000 penonton, mereka bersiap nih untuk mengakhiri tur global mereka di Gocheok Skydome yang dijadwalkan pada tanggal 16 dan juga tanggal 17 September. Beberapa orang berspekulasi bahwa tur ini mungkin menandai berakhirnya aktivitas Blackpink secara keseluruhan. Atau bisa kita katakan disband. Sedih juga sih ngelihat rumor yang satu ini. Kekhawatiran ini juga semakin meningkat karena ketidakpastian mengenai kinerja mereka sebagai gabungan di masa depan. Sampai saat ini ya, bahkan sebulan setelah ulang tahun mereka yang ke-7 pada tanggal 8 Agustus, belum ada keputusan konkret mengenai perpanjangan kontrak mereka dengan YG Entertainment. Dan terlepas dari berakhirnya kontrak mereka, grup ini terikat secara profesional untuk menyelesaikan acara yang dijadwalkan. Di tengah kekhawatiran itu, berbagai rumor pun beredar, terutama terkait perpanjangan kontrak Lisa. Agensi Tiongkok mengklaim bahwa Lisa menyebutkan kesulitan dalam menyelesaikan jadwalnya karena tidak jelasnya status perpanjangan kontrak dengan YG pada bulan Juli. Namun, YG menanggapi singkat dengan mengatakan pembatalan jadwal Lisa di bulan Agustus tidak ada hubungannya dengan status kontraknya, dan perpanjangan saat ini sedang dalam diskusi. Lebih lanjut, Lisa dikabarkan telah menerima berbagai tawaran menggiurkan dari luar negeri, termasuk negara asalnya Thailand, yang mana nilai tawarannya itu mencapai ratusan miliar Korea won. Bahkan ada rumor bahwa Lisa baru-baru ini menolak proposal kedua dari YG Entertainment setelah tawaran perpanjangan awal mereka. Dengan rumor yang menyebutkan YG menawarkan 50 miliar Korea won kepada Lisa. 50 miliar Korea won kalau didolarkan itu bisa mencapai 37,6 juta US dollar. Well teman-teman, dengan adanya rumor yang satu ini tentu para penggemar khawatir dengan bagaimana masa depan dari Lisa dan juga Blackpink ke depannya. Akankah mereka tetap bersama ataupun tidak? Tapi apapun itu, kita harapkan yang terbaik untuk mereka. Dan bagaimana nih pendapat kalian tentang yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang Zayan, Hyunsik, dan juga Leo yang nanti akan mengunjungi kota Solo dalam acara persembahan dari Solo. Anggota idol grup K-pop Zodiac akan mengunjungi kota Solo di bulan ini. Mereka akan mengunjungi kota Solo dan menyapa seluruh penggemar mereka di kota Solo. Pada tanggal 4 September, melalui laman Instagram milik wali kota Solo yakni Gibran Rakabuming Raka, ia sudah memposting sebuah sayembara di mana pemerintah kota Solo membagikan tiket secara gratis. Yups, kalian tidak salah dengar ya, tiketnya itu free teman-teman, tapi terbatas banget. Dan untuk informasi, acara ini merupakan kolaborasi pemerintah kota Solo dengan Shopee Indonesia yang menghadirkan pagelaran budaya. Persembahan dari Solo akan menampilkan peragaan busana yang akan dimeriahkan oleh berbagai karya desainer nasional. Acara ini juga akan menampilkan musisi dari Indonesia dan juga penampilan spesial dari idol K-pop yakni Zodiac. Dalam sayembara yang diadakan oleh pemerintah kota Solo, hanya akan ada 100 orang beruntung yang dapat menyaksikan pertunjukan ini. Sayembara tersebut hanya untuk warga yang berdomisili di kota Solo dan memiliki KTP Solo. Namun sayangnya, sayembara yang diadakan pemerintah kota Solo ini telah berakhir pada tanggal 8 September 2023 yang lalu. Bersama dari kota Solo merupakan acara yang menampilkan Anggun C. Sasmi, Fabio Asher, Kimi Jayanti, Walshina, hingga Eko VC. Sedangkan untuk artis internasional, acara ini akan mengundang 3 member Zodiac. Mereka adalah Zayan, Leo, dan Hyunsik. Dan I don't know kenapa hanya 3 member saja yang diundang. Kenapa tidak semua member? Mungkin saja itulah kesepakatannya ya teman-teman, atau member lain juga punya schedule. Apalagi baru-baru ini salah satu member Zodiac main dalam sebuah drama dan tayangnya itu di channel YouTube Mokoji Korea. Sementara itu, acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 September 2023 ini akan berlangsung di Pura Mangkunegaran, Kota Solo. Dan bagi mereka yang belum beruntung mendapatkan tiket, acara ini juga akan disiarkan secara langsung di Shopee Live. Sebelumnya, Zayan juga pernah bertemu dengan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka ketika ia mengunjungi Korea Selatan. Wali kota Solo tersebut juga sudah membagikan pertemuannya dengan Zayan dalam laman Twitternya.